Tidak ada yang dapat membantu kita secara hakiki. Adapun zahir mungkin terlihat makhluk Allah bisa membantu kita, padahal hakikatnya itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa membantu kita untuk melakukan apapun kecuali hanya Allah. Apapun itu. Karena itu setiap sholat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Secara zahir mungkin kita minta tolong orang membantu kita, tapi yang menggerakkan orang tersebut, yang membuat orang itu ada keinginan untuk membantu kita, murni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu terkadang kita saat butuh bantuan, ketika Allah tidak ingin membantu kita, tidak ada satupun bahkan dari saudara kita membantu kita. Tapi ketika Allah ingin membantu kita, tidak ada satupun yang bisa menolak bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dari musuh kita. Karena itu la mu'ina illallah. Karena itu Rasulullah juga mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dengan hadis yang diawali dengan mahabbah, ya Mu'adz inni uhibbuk. Kemudian Rasulullah mengajarkan setelah sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu, dan ibadah dengan sebaik mungkin. Di sini yang perlu kita pahami bahwa dalam segala kebaikan, ketaatan, ibadah itu selalu mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak mungkin kita bisa menjalankan kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa taufiknya, tenaga yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lain sebagainya. Jangan merasa kita bisa melakukan sendiri tanpa minta bantuan kepada Allah. Jangan merasa hebat, merasa punya kekuatan. Tetap dalam segala hal minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para khutbah di dalam kitab-kitabnya mereka biasanya mengawali Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Dengan Allah kita minta bantuan untuk dalam mengarang kitab ini diberi keberkahan, diberi kemudahan, dan diberi manfaat apa yang mereka tulis. Selalu kita ingin berangkat ke pengajian, taklim, hadir maulid, hadir khatmil Quran, minta bantuan kepada Allah untuk sampai ke tempat dan bisa menghadiri dengan sebaik mungkin. Wala dalila ila Rasulullah. Enggak ada yang bisa menunjukkan kita ke jalan yang benar kecuali Rasulullah. Satu-satunya jalan untuk kita bisa selamat, mendapat ampunan, maghfirah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, mau enggak mau, ittabi'uni, ikuti aku. Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti jejak langkah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dalil, petunjuk. Karena itu Sayyid Taifah, Sayyidina Muhammad Al-Junaid, beliau mengatakan kullu turukin masdudah illa man iktafa athar rasul. Setiap jalan itu semuanya buntu. Kita mau ngikuti siapapun buntu kecuali orang-orang yang menapaki jejak Nabi. Nah, mungkin kita nggak bisa melihat Nabi secara langsung, bagaimana gerak-gerik Nabi, langkah Nabi. Kita bisa melihat dari sejarahnya Nabi, dari orang-orang yang mengikuti, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya gimana orang yang mengikuti Nabi? Sebanyak apa sunnah ada pada dia. Lihat Nabi mensunnahkan apa, lihat yang dia lakukan sunnahnya Nabi ini sebanyak apa. Semakin banyak sunnahnya Nabi yang dia jalankan, ikuti dia. Semakin sedikit, semakin hindari dia. Mungkin kita boleh memuliakannya, menghormatinya, tapi kalau mengikuti enggak. Yang diikuti hanya yang berjalan di jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan, Qul hadhihi sabili
ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi harus kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh para ulama yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala zat illa taqwa. Enggak ada bekal yang bisa kita bawa, yang kita pegang untuk kita dapatkan kebahagiaan di kemudian hari kecuali hanya takwa kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bicara takwa, wah, panjang, lebar, luas. Nah, intinya ulama mengglobalkan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah jalankan, setiap larangan yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah jalankan. Yang wajib mau nggak mau, yang sunnah usahakan untuk menjalankannya. Yang dilarang haram tinggalkan, mau nggak mau. Yang makruh usahakan untuk meninggalkan. Lah itulah bekal kita untuk kita gapai kelak nikmatnya, hasilnya di hari kiamat. Dan itu sebaik-baik bekal, nggak ada lagi sudah. Nah, itu secara global makna daripada takwa. Adapun tafsil itu ada di dalam kitab-kitab mutawalat yang disebutkan seperti Imam Abdul Haddad atau seperti Imam Ghazali dan yang lain sebagainya. Terakhir, wala amal illa sabr. Tidak ada amalan sebaik sabar. Nggak ada. Karena setiap ibadah kita harus diiringi rasa sabar. Nggak ada amal ibadah enteng itu, nggak ada. Nggak ada. Semudah-mudahnya ibadah zikir itu pun harus sabar. Nggak sabar ditinggal. Lah sabar inilah kuncinya orang untuk bisa istiqomah. Karena itu nggak ada amalan seperti sabar. Dalam mendapati menghindari maksiat harus sabar. Melihat orang yang melakukannya nikmat, menyenangkan, kita sabar untuk menghindarinya. Berat. Karena itu tidak ada amalan yang seperti sabar. Ketika mendapatkan musibah, sabar, berat, nggak mudah. Karena susahnya itulah pahalanya sangat luar biasa. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dipenuhi pahalanya orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan. Nah, karena itu dalam perintah sholat mur ahlak dalam Al-Quran itu wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan perintahkan untuk sabar dalam menjalankan sholat. Karena itu juga kita minta bantuan kepada Allah untuk diberi kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Dan bahkan sabar ini salah satu cara untuk kita tergolong orang-orang yang terhindar daripada khusron, kerugian. Ya, kerugian. Wasiat yang disampaikan di antaranya adalah wasiat dengan kesabaran. Innal insana lafi khusrin. Manusia semuanya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang selamat dari kerugian itu orang yang beriman, beramal soleh, dan berwasiat dengan kebenaran hakiki, dan berwasiat dengan kesabaran. Nah, karena itu ini kunci kesuksesan seseorang pada 4 ini. La mu'ina illallah, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah, enggak ada petunjuk selain Rasulullah. Wala zat illa taqwa, tidak ada bekal kecuali takwa. Wala amal illa sabr, enggak ada amalan yang bisa dijadikan patokan kecuali dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kesabaran, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa,
mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu dalam pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.